pulang dulu ke Bandung nengok anak sama istri ya teman-teman, sobat subter semuanya. Bab 1976 sampai bab 1980. Hal semacam ini tidak akan pernah terjadi di pikiran bawah sadar sekelompok murid sekte. Li Fugui sebenarnya mengira Penatua Tuking akan meminta maaf kepadanya di depan umum. Jadi setelah mendengar tiga kata ini, dia dengan cepat menjawab, "Penatua Tuking, apakah Anda meminta maaf kepada saya?" "Tunggu sebentar. Anda bilang Anda minta maaf kepada saya paling tidak. Kamu harus memberitahuku di mana kesalahanmu, kan?" Tindakan Li Fugui langsung membuat hati kecil Ning Jing dan Zhang Jingjing tercekat. Menurut pendapat mereka, Li Fugui benar-benar tidak masuk akal sekarang. Memikirkan hal ini, Ning Jing memimpin, mendatangi Li Fugui, dengan lembut menarik lengan baju Li Fugui, dan berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, lupakan saja, karena Penatua Tuking telah meminta maaf, kami tidak perlu terus tahan aktif." Li Fugui sedikit mengernyit. Dia berkata dengan serius kepada Ning Jing, "Saudari Ning, Jingjing, dan Jenny, kalian bertiga, dengarkan aku. Kalian semua adalah orang-orang terdekat di sekitarku. Jika ada yang menindasmu, maka mereka akan menamparkan wajahku." Li Fugui. Petik 2. Ya, di mata orang luar, saya, Li Fugui, mungkin saja adalah penguasa lembah-lembah Baihua, orang termuda di sekte tersebut. Petik 2. Tapi saya tidak semudah itu untuk ditindas. Siapa yang ingin memanfaatkan saya karena ini? Sial, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawan. Li Fugui mencoba mempermalukan sekte Sanxing. Faktanya, pihaknya sedang bersiap untuk besok. Dia ingin memberitahu murid sekte lain yang hadir tentang masalah ini. Selama saya, Li Fugui, memiliki hubungan yang baik dengan saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menghadapinya. Tetapi jika Anda berencana untuk menargetkan saya, Li Fugui, juga ingin membunuh pihak lain, sekalipun itu berarti mempertaruhkan nyawaku sendiri, aku tidak akan ragu. Tuking telah berada di Jiangnu selama beberapa dekade. Tentu saja, dia melihat niat Li Fugui. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dalam situasi ini, jika dia ingin menghadapi Li Fugui secara langsung, dia mungkin akan menjadi cahaya keberuntungan berikutnya. Lebih-lebih lagi, ketika mereka berdiskusi dengan sekte Beidou, mereka telah mendiskusikan bagaimana menghadapi Li Fugui. Dalam situasi ini, Li Fugui telah berdiri pada landasan moral yang tinggi. Jika Anda terus melawan Li Fugui, itu tidak akan banyak gunanya bagi Anda. Berpikir seperti ini, Tuking menolak melakukan apapun, dan hanya mengikuti pikiran Li Fugui dan berkata dengan lantang di depan umum, "Guru Li, kesalahan dari kejadian ini adalah sekte Sanxing kami. Ini adalah kesalahan kami karena kami tidak secara ketat menahan para murid di sekte, yang menyebabkan hal ini terjadi hari ini. Jangan khawatir, Anda telah membunuh 3 pelakunya, dan saya sendiri telah membunuh 1 orang. Jika ini tidak meredakan amarah Anda, saya dapat membunuh semuanya dari mereka, keluar dan bunuh mereka semua, dan saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Jika kamu tidak lagi marah, mohon maafkan kesalahan mereka. Saya berjanji tidak akan mengampuni mereka ketika saya kembali." Itulah yang Li Fugui ingin, sikap Tuking, setelah Tuking menjatuhkan kata-kata ini. Li Fugui dengan cepat menyapanya dengan senyuman, melangkah maju dan berkata kepada Tuking dengan penuh kekaguman, "Kamu benar-benar seorang yang abadi. Kamu layak menjadi tetua dari sekte Sanxing. Kamu melakukan sesuatu secara berbeda dari tetua sekte lainnya. Bagaimana jika hal seperti ini terjadi? Jika menyangkut sekte lain, bagaimana mereka bisa melindungi anak-anak kecil mereka? Tapi di sini, Anda membunuh ketika Anda mengatakannya dan menghukum ketika Anda mengatakannya.
Dalam hal ini, jika Anda merasa nyaman, bisakah Anda membawa saya ke tempat Anda? Tempat tinggal saat ini tepat bagi saya untuk belajar giat bersama Anda. Kata-kata ini membuahkan hasil. Murid sekte lain yang hadir semuanya tercengang. Dalam pandangan mereka, Li Fugui kini telah menyinggung sekte Sanxing sampai mati. Alasan mengapa Penatua Tuking tidak membunuh Li Fugui sekarang adalah karena dia tidak dapat mengalahkan Li Fugui di satu sisi, dan di sisi lain, sekte Sanxing adalah sekte yang besar. Bagaimanapun, reputasi sekte tersebut dipertimbangkan. Dalam hal ini, sekte Sanxing sudah bersalah. Jika Penatua Tuking membunuh Li Fugui sekarang, Di masa depan, pengaruh Sanxingmen dalam sekte tersebut akan sangat berkurang. namun jika berada di tempat yang tidak ada siapa-siapa, berdasarkan pemahaman mereka tentang sekte Sanxing, Penatua Tuking pasti akan mencoba segala cara untuk membunuh Li Fugui. Tetapi anak ini bahkan belum menyadari betapa berbahayanya dia, dan dia sebenarnya berencana untuk belajar dengan Penatua Tuking. Di mana pembelajarannya di sini, dia jelas-jelas mengikuti Penatua Tuking untuk mati. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, beberapa murid sekte yang lebih muda berkata kepada Li Fugui dengan cepat, "Li Guzu, menurutku lebih baik lupakan belajar. Konferensi sekte akan diadakan besok. Jika kamu benar-benar ingin belajar, kamu bisa menunggu konferensi sekte selesai." "Ya, Tuan Lembah Li, jangan lari, Tuan Lembah Li, kami baik hati." Li Fugui mendengar bujukan di sekelilingnya dan menyimpan wajah-wajah asing ini di dalam hatinya. Kemudian dia melambai kepada semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, meskipun saya adalah pemilik lembah Baihua, saya masih junior di depan Dewa Lama. Pasti akan setuju dengan senang hati. Saat ini, bahkan Jenny pun bisa melihat pikiran orang-orang di sekitarnya." Dia segera mendekati Li Fugui dan berbisik di telinga Li Fugui, "Fugui, menurutku kita harus melupakan belajar. Pernahkah kamu melihat apa maksud murid sekte di sekitar ini? Aku mengerti. Sepertinya hidupmu akan dalam bahaya jika kamu mengikuti sesepuh ini." Karena Li Fugui memutuskan untuk bertarung dengan sekte Sanxing dan mencari tahu detailnya, dia tentu saja ingin mengetahui detail dari sekte Sanxing. Sekarang dia bertarung melawan Penatua Tuking sendirian. Meski dilihat dari kekuatannya, kekuatan Penatua Tuking seharusnya berada pada tahap awal Naschen Sol. Tetapi berdasarkan apa yang Penatua Tuking pikirkan barusan, Penatua Tuking menempati peringkat terakhir di antara 5 tetua sekte Sanxing. Artinya, di depan Penatua Tuking, ada 4 penatua lainnya. Apakah keempat tetua ini sekuat Penatua Tuking, atau hanya sedikit lebih kuat dari Penatua Tuking? Ini harus diklarifikasi sebelum pertemuan sekte diadakan secara resmi. Melihat ekspresi khawatir di wajah Jingjing, Jenny dan lainnya, Li Fugui berkata, "Saya tidak berpikir Penatua Tuking akan membunuh saya karena masalah sepele seperti itu, bukan?" Sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Saya baru saja pergi untuk mengobrol dengan Penatua Tuking." Tuking melihat sekeliling, dia sekarang bisa dikatakan telah dibakar oleh Li Fugui. Jika dia menyetujui permintaan Li Fugui, maka langkah selanjutnya adalah memancing serigala tersebut ke dalam rumah. Ketika Li Fugui tiba di kediaman mereka, dia bertemu dengan Penatua Huo Qing. Dengan amarah Penatua Huo Qing, keduanya pasti akan bertarung. "Won, semua yang terbaik. Mulai sekarang, mereka tidak perlu khawatir. Pertemuan sekte berikutnya akan diadakan, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah mendistribusikan kembali ladang ramuan Li Fugui di desa Xiaoxi." Begitu dia tiba di depan Penatua Tuking, Jenny baru saja mengulurkan tangannya dan hendak menyentuh dada Penatua Tuking. Tanpa diduga, wajah Penatua Tuking tiba-tiba memerah, dan dia mulai menggunakan energinya untuk melompat mundur 2 meter.
Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, Penatua Tuking meraung dan mengutuk dengan wajah merah. Kamu sangat muda, sangat tidak tahu malu, dan kamu benar-benar berencana untuk mempermainkan saya, seorang lelaki tua, di depan umum. Kamu benar-benar tak tahu malu. Li Fugui memiliki keterampilan telekinesis, dapat melihat pikiran orang lain kapan saja. Setelah Penatua Tuking mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui tiba-tiba membuang senyuman lucu di wajahnya, dan kemudian mengutuk dengan marah, "Bajingan tua, saya baru saja memanggil Anda, Dewa Tua. Saya sangat menghormati Anda. Adalah orang yang berakal sehat, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda tidak lebih baik daripada kelompok anak nakal Sanxingmen yang nakal. Tidak peka, Anda masih berani mengatakan bahwa kami sangat tidak tahu malu kamu, murid dari Sekte Sanxing, mengucapkan kata-kata kotor kepada pacarku di depan umum. Apakah ini sopan? Ingat, kamulah yang tidak tahu malu dalam kejadian ini." Setelah menyelesaikan kata-kata ini dalam satu tarikan napas, wajah tetua Tuking berubah dari merah menjadi pucat. Dia mengertakkan gigi bajanya dan melihat rui emas di tangan Li Fugui, yang seperti berputar. Dia hendak berbalik dan bertanya kepada anak buahnya apa yang terjadi sekarang. Tanpa diduga, Li Fugui, yang telah merasakan apa yang dipikirkan Penatua Tuking sebelumnya, berbalik terlebih dahulu, menatap salah satu murid Sanxing, dan bertanya dengan keras seperti guntur, "Katakan padaku apa yang terjadi dengan pacarku barusan. Sudah kubilang, jika kamu berani berbohong, aku akan membunuhmu hari ini." Murid Sekte Sanxing ini semuanya terkejut. Dari pertarungan sederhana antara Li Fugui dan Penatua Tuking barusan, mereka menyadari bahwa penatua mereka bukanlah tandingan pemuda di depan mereka. Lebih-lebih lagi, anak ini membunuh 3 saudara laki-lakinya begitu dia muncul. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Li Fugui membunuh tanpa berkedip. Di depan dewa pembunuh. Jika mereka berbohong, Bao Buki akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Menyadari hal ini, murid-murid Sekte Sanxing yang ditanyai dengan dingin oleh Li Fugui buru-buru bersujud dan mengakui kesalahan mereka. "Li Guzu, kami salah. Kami tidak tahu bahwa kecantikan ini adalah pacarmu. Kami tahu dia adalah pacarmu, bagaimana kita bisa? Bagaimana kalau tidak menghormatinya?" Li Fugui tidak terburu-buru memaafkan pihak lain. Sebaliknya, dia menendangnya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah, dan kemudian bertanya dengan keras, "Saya meminta Anda untuk memberitahu saya apa yang terjadi, dan saya tidak meminta Anda untuk segera mengakui kesalahan Anda kepada saya. Anda berkata, dari mulai saat aku muncul, kalian semua apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan." Pria yang ditendang dan muntah darah itu segera bangkit dari tanah. Tangan menutupi dadanya. Keluarkan seteguk darah hitam. Kemudian dia mulai berbicara dengan gemetar. Proses masalahnya persis seperti yang dikatakan Zhang Jingjing. Tetapi, sebelum anak ini dapat menceritakan keseluruhan ceritanya, murid sekte lain yang hadir sudah gempar. Apa-apaan ini? Saya tidak menyangka Sekte Sanxing ada seperti ini. Ya, karena saya adalah murid dari 6 sekte besar, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Untungnya, ini terjadi pada lembah Guruli. Jika itu terjadi pada kita, mungkinkah kita harus menderita kerugian ini? Petik 2. Bagaimana jika kita tidak memakannya? Master lembah adalah master sekte. Aduh, yang lemah memangsa yang kuat. Komentar. Di sekelilingnya sangat kasar. Wajah Tuking berubah ungu. Baru saja dimulai. Meskipun dia juga berpikir bahwa kemungkinan besar muridnya yang melakukan kesalahan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa murid sekte Sanxing akan membuat kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Saat ini, Penatua Tuking ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Dia tidak membiarkan anak buahnya terus berbicara.
Karena dia tahu jika bawahannya terus menceritakan keseluruhan cerita, dia mungkin akan mati di tempat. Murid yang berbicara sama sekali tidak melihat wajah Penatua Tuking. Menurutnya, sumber bahaya terbesar saat ini adalah Li Fugui. Selama Li Fugui tidak membunuhnya hari ini, dia bisa bertahan. Namun, sementara dia mengoceh tanpa henti tentang apa yang terjadi, tanpa diduga, Penatua Tuking tiba-tiba berbalik, mengaktifkan energinya, dan memukul dahi pria itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Hanya suara teredam yang terdengar. Pria yang berbicara tiba-tiba jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari mulutnya. Murid sekte Sanxing lainnya melihat pemandangan ini. Tubuhnya mulai gemetar. Li Fugui mengambil beberapa langkah lebih dekat ke Penatua Tuking. Setelah dia berdiri teguh, dia menatap mata Penatua Tuking dan menanyakan kata demi kata, "Penatua Tuking, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin membunuh orang dan membungkam mereka?" "Tidak." Tenggorokan Tuking sepertinya tersumbat oleh batu. Dia membuka mulutnya. Tetapi meskipun ada ribuan kata yang tersembunyi di perutnya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Li Fugui melirik pria yang tergeletak di tanah. Dia melanjutkan kepada Penatua Tuking, "Mengapa Anda tidak berbicara? Apakah Anda ingin memberitahu saya sekarang bahwa Anda telah membunuh murid yang bersalah sehingga saya tidak akan melanjutkan masalah ini? Atau, Anda masih ingin bertarung bersamaku?" Mata Penatua Tuking memerah, dan sekarang dia tahu mengapa Penatua Yao Guang meninggal. Akan terasa aneh jika kita tidak merasa marah sampai mati ketika bertemu dengan orang yang begitu fasih berbicara dan berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan tidak kenal ampun. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Penatua Tuking menghabiskan hampir seumur hidup jasanya, menekan kemarahan di dalam hatinya, mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan dirinya marah, dan kemudian dengan suara gemetar, dia membisikkan 3 kata kepada Li Fugui, "Maaf." Suaranya tidak nyaring, tapi itu sangat menembus. Setelah mendengar 3 kata ini, murid sekte lain yang menonton terdiam, seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan memandang Penatua Tuking di depan mereka. Meskipun mereka terus mengatakan sesuatu tentang Sanxing Man. Di tangan satunya, dia mengeluh tentang situasi saat ini di dunia seni bela diri kuno. Di samping itu, mereka ingin menjaga api tetap menyala dan membiarkan Penatua Tuking dan Li Fugui bertarung sehingga mereka dapat terus menyaksikan kegembiraannya. Tapi yang tidak dia duga adalah Penatua Tuking dari sekte Sanxing benar-benar berdiri dan mulai meminta maaf atas Li Fugui. Untuk mengetahui, sekte Sanxing adalah salah satu dari 6 sekte besar. Ini adalah sekte yang memiliki suara yang cukup di seluruh dunia seni bela diri kuno. Dan Penatua Tuking, sebagai salah satu dari 5 tetua sekte Sanxing. Meski peringkatnya paling rendah, namun di dunia seni bela diri kuno, dia bisa sejajar dengan pemimpin sekte kecil dan menengah lainnya. Karakter seperti itu, sekarang, setelah Li Fugui membunuh 3 murid sekte Sanxing, dia bisa meminta maaf kepada Li Fugui di depan umum. Penatua Tuking sama bingungnya dengan Biksu Zhang Er. Dia menjilat bibirnya yang kering dan berpikir, apa yang sedang dilakukan anak ini? Ketika saya datang, saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin ngobrol panjang lebar dengannya. Tetapi sekarang, saya datang ke halaman kecil di mana gerbang Sanxing berada, hanya untuk berdiskusi singkat dengan Penatua Huo King, dan setelah beberapa patah kata, saya berbalik dan pergi. Mungkinkah anak ini datang ke sini untuk mengolok-olok mereka? Melihat Li Fugui berjalan keluar halaman, Penatua Tuking membuka mulutnya setengah terbuka dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Penatua Huo King menghirup udara dingin. Ketika Li Fugui menghilang di depan mereka, dia menghela nafas dengan suara rendah. Bagaimana anak ini muncul? Penatua Tuking menggelengkan kepalanya.
setelah perlahan-lahan menjadi tenang. Tu King teringat semua yang baru saja terjadi. Dia berbalik dan mengarahkan pandangannya pada Huo King. Huo King, bukankah menurutmu kita harus masuk dan ngobrol? Huo King melihat sorot mata penatua Tu King saat ini, dan dia secara alami tahu itu pihak lain ingin berbicara dengannya. Mengingat semua yang terjadi malam ini, Huo King tahu bahwa dia memang telah bertindak terlalu jauh. Tetapi, mungkin dia juga melakukannya demi reputasi Sekte Sanxing. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada pertanyaan dari penatua Tu King, dia berbisik, apa yang perlu dibicarakan? Meskipun saya salah tentang masalah hari ini, kesalahannya bukan pada saya sendiri. Sekte, pikirkanlah, sudah berapa tahun murid kita dibunuh tanpa alasan. Tetapi kali ini, anak ini membunuhku di depan banyak sekte, 3 murid dari Sekte Sanxing. Jika kita tidak melakukannya berurusan dengan anak ini, bukankah itu akan diejek oleh sekte di seluruh dunia? Penatua Tu King marah bukan karena penatua Huo King menyebabkan masalah bagi Li Fugui. Dia melihat bahwa penatua Huo King belum menyadari kesalahannya. Jadi dia tersenyum pahit dan berkata, Huo King, ayo kita ke kamar dulu. Penatua Huo King tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan menuju kamar. Segera, keduanya datang ke rumah. Penatua Huo King duduk di kursi di satu sisi, sementara penatua Tu King membuat teh dan menuangkan air di sampingnya dengan senyum setengah tersenyum. Setelah 2 cangkir teh panas diletakkan di atas meja, penatua Tu King duduk di seberang Huo King dan berkata dengan sungguh-sungguh, Huo King, Anda dan saya sama-sama tetua dari Sekte Sanxing. Dilihat dari peringkatnya, Anda memang di depan saya. Jadi ketika saya keluar, saya harus mematuhi perintah Anda. Tetapi apa yang Anda lakukan di sini? Masalah hari ini, saya telah meminta Siu untuk memberitahu Anda untuk tidak bertindak gegabah. Dia mengucapkan kata demi kata, apakah itu berarti saya tidak boleh membuat masalah untuk Li Fugui? Jika itu masalahnya, bukankah anak ini akan menjadi lebih sombong? Penatua Tu King menatap Huo King dengan serius dan bertanya, apa tentang sekarang? Apa yang terjadi sekarang? Kamu terus mencari masalah dengan Li Fugui dan ingin membalas dendam para murid Sekte Sanxing kita yang telah meninggal. Tapi apa hasilnya? Jika kamu tidak membalas dendam yang besar, kamu tidak bisa. Aku hampir kehilangan nyawaku. Huo King, aku marah bukan karena kamu membalaskan dendam murid-muridku dari Sekte Sanxing, tetapi karena kamu tidak mempercayaiku. Huo King terdiam. Dia tahu apa yang dikatakan Tu King benar. Jika dia benar-benar percaya pada Tu King, maka setelah mendengar pesan Siu, dia harus melepaskan gagasan untuk menghadapi Li Fugui, dan menunggu Tu King kembali, dan pertama-tama memahami situasinya dengan Tu King. Tapi dia tidak melakukan ini. Tapi ikutilah apa yang kamu pikirkan dalam hatimu. Leng Buding mengambil tindakan bersama Li Fugui. Tu King terdiam saat melihat Huo King. Dia melanjutkan, Huo King, Anda dan saya sama-sama makhluk terkenal di dunia seni bela diri kuno. Setelah bertahun-tahun di dunia seni bela diri, Anda dan saya seharusnya akrab dengan pepatah bahwa ada orang di luar dunia dan ada langit di luar dunia. Kali ini Li Fugui muncul. Sejak lahir, Sekte Beidou telah menderita kerugian besar dari anak ini. Selain itu, kami juga telah berdiskusi dengan 5 sekte lainnya bagaimana menangani anak ini. Tu Qinggang mengatakan ini, Huo King tidak sabar untuk bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan pada pertemuan sekte besok? Apakah menurutmu kita harus melihat anak ini mengganggu pertemuan sekte di dunia seni bela diri kuno kita? Sudahlah, apa yang kamu lakukan? Konferensi sekte ini diselenggarakan oleh Sekte Tiangang. Saya pikir Sekte Tiangang ingin menghancurkan orang ini. Li Fugui kita punya kesempatan. Jika dia kehilangannya,
maka kita bisa secara bertahap mengendalikan sumber daya ramuan di tangan anak ini sesuai dengan rencana awal. Mungkin kita bisa mendapatkan semua Yuanshi di tangan anak ini. Tapi, jika ada yang salah, dan tidak ada ahli dari 6 sekte utama kita yang cocok untuk anak ini, lalu bagaimana jika kita hanya seorang pengecut? Pokoknya, setelah konferensi sekte selesai, kita akan bergabung untuk membunuh ini nak. Pada titik ini, Penatua Tu King mengubah nadanya dan berkata kepada Huo King sambil tersenyum. Tetapi jika Anda melakukan ini hari ini, jika Anda membuat marah anak ini, bagaimana menurut Anda? Bukannya kamu tidak tahu tentang Penatua Yao Guang? Jika kamu menjadi Penatua Yao Guang kedua, siapa di antara 6 sekte besar yang berani bersaing dengan anak ini? Tidak bisakah kita, ketua sekte, datang untuk menangani ini bocah secara langsung? Huo King perlahan-lahan sadar. Dia berkata dengan rasa malu, Tu King, sepertinya aku benar-benar salah kali ini. Tu King tersenyum dan berkata, bagus sekarang kamu tahu aku salah. Ngomong-ngomong, aku punya ide lain yang ingin aku lakukan. Memberitahumu, katakan. Huo King merendahkan sikapnya dan bertanya, katakan padaku, apa lagi yang kamu pikirkan? Tu King berkata terus terang, benar, hari ini aku tidak sengaja melihat pria seperti Li Fugui ini. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, Huo King secara alami dapat memahami apa maksud kata-kata Tu King. Dia memandang Tu King dengan heran dan bertanya, Tu King, apakah kamu bercanda? See you, ini, Tu King berkata sambil tersenyum. Mengapa aku harus bercanda denganmu tentang hal semacam ini? Itu saja untuk saat ini, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Siyu. Jika Siyu bersedia membantu kita bisa membiarkan dia mengambil inisiatif untuk mendekati Li Fugui setiap gerakan Li Fugui di masa depan. Kata Huo King saat ini, tunjukkan sisi dominanmu lagi. Dia berdiri dan berkata dengan keras, apakah Siyu masih punya pilihan dalam hal semacam ini? Apapun yang saya minta dia lakukan, dia harus melakukannya, atau saya akan memukulinya sampai mati, penuh ketidakberdayaan. Dia berkata kepada Huo King, kamu benar-benar harus mengubah amarahmu. Hitung dengan jarimu, berapa banyak muridmu yang mati di tanganmu. Huo King tidak peduli dengan hal ini. Menurut pendapatnya, tuan dan murid, ayah dan anak, sebagai seorang master, muridnya sama dengan putranya sendiri. Sejak dahulu kala, raja telah meminta para menterinya untuk mati, namun para menterinya harus mati. Sang ayah membiarkan putranya mati, dan putranya juga ingin mati. Keberadaan seorang murid adalah untuk mengabdi pada tuannya. Huo King berkata dengan tidak sabar, Tu King, kamu tidak perlu berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Urusanku adalah bagaimana mendidik muridku. Huo King tidak memberi Tu King ruang untuk membantah. Jadi dia langsung pergi ke pintu dan berteriak, Siyu, apa yang kamu lakukan di luar? Masuklah segera. Setelah meninggalkan halaman kecil tempat San Xingmen berada, saya melihat waktu sudah lewat jam 11 malam. Puncak Gunung Tianganzong, lampunya terang. Semua murid sekte sedang mempersiapkan konferensi sekte besok. Li Fugui menyenandungkan sedikit lagu sepanjang perjalanan kembali ke pintu masuk halaman kecil tempat lembah Baihua mereka berada. Saat dia hendak mengulurkan tangan dan mengetuk pintu, tanpa diduga, Zhang Jingjing dan Jenny keluar halaman bersama-sama. Melihat Li Fugui tampak aman dan sehat di depannya, Zhang Jingjing memimpin dengan membuka tangannya dan memeluk Li Fugui erat-erat. Fugui, kamu akhirnya kembali. Jenny dan aku berencana keluar untuk mencarimu. Li Fugui berdiri sedikit. Dia menepuk punggung Zhang Jingjing dan tertawa dengan suara rendah, apa yang kamu cari untukku? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa tidak apa-apa? Pada saat ini, Ningjing juga keluar dari halaman dan berkata dengan sedikit tidak berdaya,
beri kami ketenangan pikiran. Ini adalah puncak dari sekte Tiangang. Sekarang semua sekte di dunia berkumpul, ada banyak bahaya. Tidak bisakah kami khawatir? Dia berjalan di depan Ning Jing, Zhang Jingjing dan Jenny, lalu berkata sambil tersenyum, perhatikan baik-baik dan lihat apakah ada yang harus saya lakukan. Lagi pula, Jenny mengikuti saya untuk waktu yang relatif singkat. Tapi Jingjing dan kakak Ning, kalian berdua sudah mengikutiku sejak lama. Kenapa kamu tidak percaya padaku sekarang? Jingjing tampak khawatir. Dia melihat ke belakang Li Fugui dan melihat tidak ada orang lain yang ikut bersamanya. Lalu dia berbisik, "Oke, jangan bicara di sini dulu. Ayo cepat ke kamar. Ngomong-ngomong, Jingjing, pergi dan panaskan makanannya." Zhang Jingjing mengangguk, belum berbalik dan pergi. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu, aku tidak terlalu lapar saat ini." Zhang Jingjing memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata dengan marah, "Manusia itu seperti nasi besi atau baja. Jika kamu tidak makan satu kali pun, kamu akan lapar. Selain itu, pertemuan sekte akan resmi diadakan besok. Kamu harus mengisi perutmu malam ini, istirahat yang cukup, dan mengisi ulang bateraimu, sehingga kamu dapat memiliki energi untuk menangani keadaan darurat besok, kan?" Melihat ketiga gadis itu, Li Fugui tahu bahwa mustahil baginya untuk tidak makan malam ini. Sesaat, Li Fugui, Ning Jing dan Jenny datang ke kamar. Zeus dan Christopher sedang membuat teh dan air di dekatnya. Li Fugui baru saja duduk di kursi. Ning Jing melangkah maju dan mengusap bahu dan punggung Li Fugui. Jenny bertanya kepada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Fugui, mengapa sekte Tiongkok Anda begitu kuat?" Pertanyaan ini menghentikan Li Fugui. Saya memikirkannya sejak lama. Dia hanya bisa tertawa dan berkata, "Kami di Tiongkok memiliki budaya yang berumur 8.000 tahun. Dan beberapa dari sekte ini telah bertahan selama 3 hingga 5.000 tahun. Coba pikirkan, budaya tersebut terakumulasi selama 3 hingga 5.000 tahun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan budaya negara asing Anda yang berumur 1.800 tahun? Li Fugui mengatakan ini, rona merah muncul di wajah Jenny. Dia tersenyum malu-malu dan bergumam dengan suara rendah, "Itu benar. Keluarga vampir kami baru berada di sini selama lebih dari 2.000 tahun sejauh ini. Memang benar kami tidak bisa dibandingkan dengan 8.000 tahunmu." Li Fugui tersenyum, mengambil cangkir teh, menyesap tehnya, dan melanjutkan, "Sebenarnya tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah dalam hal semacam ini. Seperti kata pepatah, peninggalan budaya adalah yang utama, dan budaya, apapun yang dilestarikan, adalah membujuk orang untuk bersikap baik. Tetapi orang-orang yang menciptakan budaya ini telah mengabaikan satu hal, dan itu adalah bahwa sifat manusia pada dasarnya jahat. Bukan hanya manusia, tetapi siapapun yang bisa bernapas memiliki kejahatan di dalam tulangnya. Bagaimanapun, siapapun yang bisa bernapas, setiap orang harus bertahan hidup. Dan untuk bertahan hidup, Anda harus membunuh alien lainnya." Ning Jing benar-benar bingung dengan kata-kata Li Fugui. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, apakah kamu keluar dari topik?" Mereka hanya bertanya mengapa sekte ini begitu kuat. "Dengarkan apa yang kamu katakan." Li Fugui dia dengan lembut melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tunggu sampai saya selesai berbicara." Kekuatan sekte sebenarnya disebabkan oleh kata bertahan hidup. Untuk melanjutkan, mereka mengatakannya dengan lebih lugas. Itu membutuhkan peningkatan dan transformasi yang konstan. Begitu kamu berhenti meningkatkan, kamu hanya akan menjadi mangsa. Ning Jing akhirnya memahami sesuatu dan berkata dengan suara rendah, "Fugui, yang kamu bicarakan adalah kultivasi, kan?
Sambil tersenyum, ya, itu adalah kultivasi. Pikirkanlah, betapa hebatnya metode kultivasi yang terus ditingkatkan dan diubah selama 8.000 tahun. Tetapi sebaliknya, di luar negeri berbeda, tinggal di planet yang sama, cara kami melakukan peningkatan juga berbeda karena perbedaan budaya. Kedua, Tiongkok selalu menjadi wilayah yang paling padat penduduknya, jadi pertempuran secara alami menjadi lebih intens. Beberapa, para vampir, apakah ada praktisi lain selain vampir? Jenny menggelengkan kepalanya dan berbisik, tidak. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Yah, tidak apa-apa." Tanpa persaingan, kecepatan peningkatan dan transformasi akan meningkat secara alami akan lebih lambat, dan secara alami akan ada lebih sedikit sekte yang kuat. Jenny akhirnya sadar. Dia berbisik, "Saya mengerti. Tapi sekarang klan vampir kami berada di bawah komando Anda. Apakah kecepatan peningkatan dan transformasi klan vampir akan meningkat di masa depan?" Kali ini, Li Fugui tidak punya waktu untuk menjawab, tapi dia tidak ingin berada di sekitar. Christopher tersenyum dan berkata, "Yang mulia Ratu Darah, bukankah kita para vampir sudah mulai meningkatkan dan bertransformasi sekarang? Dulu, vampir kita tidak bisa menghadapi matahari, tapi sekarang, setelahnya atas bimbingan Kaisar Darah, kita sudah bisa menghadapi matahari. Ayo turun. Menurutku ini seharusnya menjadi peningkatan yang dibicarakan oleh Kaisar Darah, kan?" Dia tersipu dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya saya menjadi semakin bodoh sekarang." Saat dia berbicara, Zhang Jingjing datang membawa makanan. Taruh makanan panas di atas meja. Zhang Jingjing segera mengambil sumpit dan menyerahkannya kepada Li Fugui. "Fugui, cepat makan, coba dan lihat bagaimana rasanya." Li Fugui tidak pilih-pilih makanan, jadi dia mengambil sumpitnya dan mulai makan dengan lapar. Ning Jing duduk di sisi Li Fugui, dengan ekspresi agak khawatir di wajahnya. Li Fugui menggigitnya beberapa kali, melihat Jing Jing sedikit tidak senang. Dia bertanya, "Saudari Ning, ada apa? Kamu tampak sedikit tidak bahagia." Jing Jing berpikir sejenak dan berbisik, "Fugui, aku merasa tidak nyaman selama 2 hari terakhir ini. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah denganku. Sesuatu yang besar akan terjadi." Pada saat ini, Zhang Jingjing terkekeh dan berkata, "Dengan Fugui di depan kita, hal besar apa yang bisa terjadi?" Ning Jing berkata, "Saya tidak mengkhawatirkan kita." Zhang Jingjing bertanya, "Kalau begitu kamu khawatir, apa?" Jing Jing mengangkat kepalanya, menjilat bibirnya yang kering, dan berbisik, "Aku khawatir tentang rumah." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Apa yang perlu dikhawatirkan? Sepertinya tidak ada seorang pun di sana sekarang. Apakah Anda masih takut 6 sekte besar atau sekte lain akan datang untuk mencuri menara?" Zhang Jingjing melanjutkan, "Itu benar, ada begitu banyak ahli di desa Xiaoxi sekarang. Selain itu, ada orang-orang dari putaran ke-6 di desa. Siapapun yang berani menyerang desa mengambil inisiatif untuk melanggar aturan antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler. Kalau begitu kita bisa menyerang secara berkelompok." Jing Jing mengerutkan kening dan berbisik, "Bagaimanapun, mari kita selesaikan semuanya di sini secepat mungkin. Mari kita kembali dan melihat-lihat." Li Fugui meletakkan sumpitnya, hanya untuk berada di sisi yang aman. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon ke rumah untuk menanyakan situasinya. Namun Ning Jing berkata terus terang, "Saat ini, saya baru saja menelepon ke rumah. Saudari Gao meyakinkan kami bahwa segala sesuatu di rumah baik-baik saja." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Dalam hal ini, apa yang Anda khawatirkan? Oke, tidak ada yang perlu, mari kita kembali dan mengurus pertemuan sekte besok." Jing Jing mengangguk, akan bangun dan pergi ke kamar tidur. Alhasil, begitu dia bangun,
Tiba-tiba sesosok muncul di luar pintu. Christopher melihat ini, dengan suara mencicit keluar dari mulutnya, dia langsung terbang keluar pintu. Segera setelah itu, jeritan seorang wanita datang dari luar pintu. Ah, Li Fugui mendengar suara itu dan segera mengidentifikasi identitas pihak lain, dan dengan cepat berteriak kepada Christopher, "Chris, jangan sampai kering." Dalam sekejap, Siu datang ke rumah bersamanya. Setelah meletakkan Siwei di tanah, Chris tersenyum dan bertanya pada Siwei, "Gadis kecil, apa yang kamu lakukan di sini?" Siwei sudah ketakutan dengan kemunculan Christopher tadi. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah gigi sepanjang 3 inci dan wajah menakutkan itu. Menghadapi pertanyaan Chris, Siwei setengah membuka mulutnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Li Fugui melangkah maju sambil tersenyum dan menatap Chris. Chris mundur 2 langkah sambil tersenyum. Li Fugui bertanya kepada Siwei dengan serius, "Siwei, mengapa kamu ada di sini?" Saat dia berbicara, Li Fugui mulai bernyanyi. Ketika Siwei melihat Li Fugui, dia tampak seperti manusia normal. Dia tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan Li Fugui, tapi menatap Chris dengan gemetar, bibirnya sedikit bergetar dan berkata, "Li Guzu, mereka, siapa mereka?" Li Fugui berkata terus terang, "Mereka hanya saudara laki-lakiku, kamu jangan khawatir, mereka tidak akan menyakitimu tanpa perintahku." Bagaimana Siwei bisa mempercayai kata-kata Li Fugui? Dia berkata dengan gelisah, "Tapi, gigi mereka." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Oh, mereka adalah orang-orang dari klan darah." Dia kehilangan suaranya dan berkata, "Vampir." Li Fugui bertanya dengan penuh minat, "Apakah kamu tahu tentang vampir juga?" Menatap Chris dan Zeus di satu sisi dengan ketakutan dan kegelisahan. Dia menjawab dengan suara rendah, "Ketika saya turun gunung beberapa tahun yang lalu, saya mendengar tentang vampir dari orang luar. Hanya saja, saya tidak pernah menyangka ada vampir di Tiongkok setelah mendengar ini." Li Fugui berkata terus terang dan berkata sambil tersenyum, "Haha, tenanglah, mulai sekarang di China kita tidak hanya akan memiliki vampir, tapi juga manusia serigala." Tapi apakah mereka vampir atau manusia serigala, mereka semua baik hati. Pada titik ini, Li Fugui langsung mengganti topik pembicaraan dan tersenyum pada Siwei, "Ngomong-ngomong, kamu belum menjawabku, kenapa kamu ada di sini?" Siwei perlahan menenangkan dirinya dan menjawab dengan suara rendah, "Tuanku tidak menginginkanku lagi." Titik petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, mata Siwei jelas sedikit mengelak. Li Fugui melihat ini. Menggunakan telekinesis, dia bisa langsung melihat pikiran Siwei. Gadis kecil ini, mengapa tuannya tidak menginginkannya lagi? Jelas sekali dia ada di sini untuk bekerja sebagai agen yang menyamar. Sadarilah ini. Li Fugui tidak mengeksposnya, tapi tersenyum pada Siwei, "Oh, karena tuanmu tidak lagi menginginkanmu, aku akan menjagamu di depanku. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia." Sebelum menjawab pertanyaan Li Fugui, dia sudah mulai memikirkan apa yang bisa dia katakan untuk memenangkan simpati Li Fugui. Haruskah dia berlutut dan menangis sedih untuk Li Fugui, atau mengancamnya dengan kematian? Hasil. Sebelum dia bisa memutuskan, Li Fugui setuju untuk menerimanya. Ini, lihat Zhang Jingjing, Ning Jing dan Jenny. Ketiga gadis itu menatap Li Fugui dengan bingung. Terutama Zhang Jingjing, dia dengan cepat melangkah maju, menatap Li Fugui dengan mata terbelalak dan bertanya, "Fugui, apa yang kamu lakukan?" Apakah kamu tidak takut Sister Duo-Duo akan mengetahuinya? Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Saya tahu." "Apa?" Zhang Jingjing berkata dengan serius, "Tentu saja Andalah yang menerima Siwei. Sister Duo-Duo telah berulang kali memperingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh main-main dengan orang lain di luar."
dan berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Itu benar, Jingjing dan saya tidak dapat mengendalikan Anda, tetapi Anda harus memikirkan baik-baik tentang duo-duo terlebih dahulu. Jika duo-duo mengetahui bahwa Anda membawa Siwei ke depan Anda segera setelah Anda naik gunung, apakah menurutmu duo-duo akan melepaskannya? Apakah kamu jatuh cinta padaku?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Aku tidak mengatakan bahwa aku akan menjaga Siwei di sisiku untuk menjadi pacarku atau semacamnya. Aku hanya memintanya untuk tinggal dan membawakanku teh dan air." Ya, kata-kata itu jatuh begitu saja. Ketiga gadis itu berkata serempak, "Tidak," Li Fugui tercengang. Tidak apa-apa jika Zhang Jingjing dan Ning Jing tidak setuju. Tapi kenapa Jenny terlibat? Dia memandang Jenny dan bertanya, "Jenny, kenapa kamu masih memakai celana yang sama dengan Jingjing dan Sister Ning?" Jenny menahan rona merahnya. Dia berbisik, "Fugui, bukannya aku memakai celana yang sama dengan mereka. Intinya, kamu sudah ada." Sebelum Jenny sempat menyelesaikannya, Siyu berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Dia memandang Li Fugui, Jenny, dan yang lainnya dengan sedih dan berkata, "Saudari-saudari, tolong, izinkan Guru Lembah Li menerima saya. Jika Guru Lembah Li tidak menginginkan saya kali ini, saya pasti akan dipukuli sampai mati ketika saya kembali." Petik 2. Saya tahu Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Nah, ketika pertemuan sekte diadakan besok, Anda bisa bertanya kepada sekte lain tentang hal itu. Bersambung.